tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sana sadanya basua balik kita di acara kesayangan kita di TVRI Sumatera Barat di podcast Tampek Mauta, mau tanya orang awak di siko tampeknya. Nah, seperti biasa masih bersama Ambo Desbi Sugari setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang. Itu ada acara podcast Tampek Mauta. Kita mendatangkan tamu-tamu atau bintang gestar-gestar dari Sumatera Barat yang inspiratif. Nah, kini Kaliko Desbi mengundang salah seorang penggiat wisata dari Solo Selatan. Masih muda, cantik, energik. Wah, kayaknya. Kita perkenalkan Uni Riana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uni Riana Primadita. Iya, betul. Okay. Kok panggilannya aku? Panggilan akrab sehari-hari ya? Boleh ya? Oh, Ayang. Oh, Ayang. Iya. Sagan sih manggilnya. Tapi kalau katamu tuh panggil aja saya Ayang Pak, tapi tanpa S di depan ya. Oh, gitu. okay, gitu. Tapi kalau dipanggil Ayang itu ada Ayang yang sebenarnya berang udah. Bukan ayang-ayangan ya. Bukan ayang-ayangan. Oke, tapi aman ya dipanggil Ayang aman, ya. Aman. Oke, sip. Sagan panggil ada bisa panggilan yang lain dah. Riana saya kata. Oke, Riana. Iya. Biasanya sebelumnya dipanggil Riana. Orang yang baru-baru kenal, panggil Riana. Okay. Tapi kalau kawan-kawan dari SD atau sama kuliah Ayang sadonya. Oke. Lah akrab bana beko, mereka mahasiswa akrab beko lah Ayang saya beko lah. Oke, siap-siap. Yeah. Panggil Riana salah dulu. Takut akrab ya. Takut akrab. Oke, Uni Riana Primadita. Oke, Uni Riana. Di siko tertulis siko penggiat wisata. Siap. Nah, kira-kira wisata penggiat wisata siko wisata apa sih? Wisata Kalau di Solo Selatan ya? Di Solo Selatan. Iya. Nah, kota-kotaan boleh ya? Oh. Wisata yang seperti apa di Solo Selatan? Oke. Kalau kita berbicara dengan wisata Solo Selatan, siap. Semua metode atau jenis wisata di Solo Selatan tuh full ada semuanya. Kecuali Lawi ya? Kecuali Lawi. Oke, siap. Betul sih. Yeah. Cuman kalau ke Lawi itu kalau tembus jalan insya Allah ada lah. Oh, ada jalan ya. Sebentar coba kan nanti ya Solo Selatan pesisir. Tembus pesisir ya. Siap. Oke. Kalau di khusus Selatan kini yang kami lagi canangkan, kami yang mengekspos para milenial itu ada wisata adat, wisata adat dan budaya tuh, terus religi, siap. alam kayak goa, air terjun, terus ada kebun teh, kebun kopi juga. Kalau alam yang di puncak langitnya itu kayak yang kita di negeri atas awan juga ada. Oke, siap. Lanjut. Ya, itulah paling the bestnya dulu. Oh, itu ibaratnya yang paling top-topnya yang dikedepankan ya. Semua, yang paling top. Oke, kok banyak yang bisa dibahas ya. Siap. Yang pertama tadi, Ambo cukup tertarik yaitu wisata budaya. Kenapa? Karena kita tahu lah Sumatera Barat dengan Minang. Yes. Nah, itu wisata budaya mungkin mungkin ya, tapi kebanyakan kini kok lebih fokusnya wisata alam. Sedangkan untuk wisata budaya sendiri itu ibaratnya alun di nomor satukan lah. Tapi di Ambo Menanga di Solo Selatan itu malah mengedepankan wisata budaya duluan. Yaitu 1000 Rumah Gadang. Nah, ikon bahkan ya, ikonik mana? Inge Solo Selatan, inge 1000 Rumah Gadang. Nah, itu ada kaitannya kah sama seorang Uni Riana? Oke, siap. Berbicara tentang kaitannya dan dengan Riana atau Ayang dengan wisata 1000 Rumah Gadang. Siap. Itu berawal dari keinginan atau keprihatinan terhadap lingkungan sekitar. Yang daerah lain tuh kita lihat di sosmed, tamu-tamu banyak sekali datang. Berarti kita punya peminat, punya pengunjung dong ya gitu. Kenapa ke Solo Selatan mereka nggak singgah? Kenapa ke Solo Selatan mereka nggak sempat? Oke, sekarang kita buat semenarik mungkin. Kita punya sosial media, kita juga para milenial, kita juga bisa belajar.
kita canangkan ini Kabupaten Solok Selatan, khususnya di kawasan Seribu Rumah Gadang, kita juga bisa menarik tamu gitu. Oke. Dengan budaya kita, dengan kekhasan kita, tentunya kita harus mengkedepankan khasnya kita kan. Betul. Nah, di pertama 1000 Rumah Gadang sesuai dengan namanya 1000 Rumah Gadangnya. Itu juga 1000 tuh. Sama kayak Pulau Seribu. Bahkan mungkinkah Bisa pulaunya lagi. 1000? Iya. Oke. Karena dalam satu daerah tuh bertumpuklah rumah gadang, makanya 1000 rumah gadang. Tapi kalau dihitung-hitung, se-Solok Selatan mulai dari Ulu Suliti sampai ke perbatasan daerah-daerah lain, mungkin 1000. Karena rumah utama orang-orang zaman dahulu tuh rumah gadang. Rumah itu sempat ditinggali, sempat ditempati sebelum masuk pada era zaman modern, rumah-rumah batako gitu ya. Rumah batako, bata-bata gitu ya. Oke. Nah, gitu. Kan di situ kan banyak ibaratnya mungkin di daerah-daerah lain kan banyak wisata-wisata. Sedangkan untuk di Solok Selatan sendiri alasannya rumah gadang kan wisata alamnya adalah semacamnya. Kenapa itu yang lebih dikedepankan pas awal tuh? Ada, kalau orang berwisata ingin mengenal suatu budaya, berarti mereka haus ilmu dong ya. Iya, betul. Berarti kita harus jadi orang yang sumber ilmunya. Betul. Nah, kalau kenapa harus di wisatanya itu yang adat dan budayanya dulu, karena Riana domisili di sana. Nah, kalau buat tamu nyaman berkunjung itu harus ada penginapannya. Nah, penginapannya itu langsung kita berikan dan fasilitasi di rumah gadangnya langsung. Di dalam kawasan 1000 Rumah Gadang. Siap. Kalau dulu di kawasan 1000 Rumah Gadang tuh, kalau bagi yang nggak tahu gitu kan, mungkin di rumah ada juga 1-2 yang belum tahu, kawasan 1000 Rumah Gadang tuh spesifiknya tuh di masih daerah keteknya lah. Misalnya kalau P kan pesisir selatan kan, pesisir selatan. Luar. Solok Selatan kan cukup luas ya. Tapi yang awak pai ke sampai yang 1000 Rumah Gadang itu sendiri, yang paling banyak rumah gadang itu sendiri di mana daerahnya? Kalau Kabupaten Solok Selatan, kecamatannya Sungai Pagu, Kuali Nagarian Koto Baru. Kalau yang kawasannya terdiri dari 4 jorong. Oh, siap, ada 4 jorong. Ya, karena Koto Baru itu sekitar 7 jorong ada. Siap. Ya, yang spesifik 1000 Rumah Gadangnya ada 4 jorong di dalamnya. 4 jorong. Bariang Rau-Rau, Bariang Kapalu Koto, Lubuk Jaya, dan Kampung Nan Limo. Oke. Nah, kan ada 4 jorong dalam satu nagari Koto Baru. Di kecamatan apa tadi? Kecamatan Sungai Pagu. Nah, di situ tuh kan ada, kan bukan suatu hal yang mudah menurut awak, menurut pandangan awam kita. Bukan suatu hal yang mudah untuk mempersiapkan sebuah Giko. Itu kan rumah gadang. Itu terdiri dari rumah gadang yang masih dipakai atau semuanya sudah tidak ditinggali lagi atau gimana? Yang di homestay-kan atau gimana? Yang masuk kawasan wisata tuh? Atau di homestay-kan itu yang tidak dihuni lagi atau gimana? Yang di dalam kawasan 1000 Rumah Gadang, rumah gadangnya itu ada yang masih ditempati atau masih dirawat sama penghuni. Terus ada yang cuma mereka rawat tanpa ada penginap, tanpa ada pemiliknya yang tinggal di sana. Pemiliknya ada, cuman rumah gadangnya cuma dirawat doang. Bukan ditempati ya? Terus ada rumah gadang tuh yang terbengkalai. Beberapa sih sekarang kan rumah gadang yang terbengkalai itu beberapa alah dapet revitalisasi ya. Sudah direvitalisasi. Itu bekerja sama dengan pemerintah tempat. Keren. Pusat bahkan kalau nggak salah tuh. Iya. Berarti itu digerakkan oleh anak-anak mudanya. Yang dapat revitalisasi bukan. Maksudnya, itu dapat perhatian dari pusat lah. Maksudnya digerakkan dengan anak-anak muda setempat yang tadinya mengembangkan wisata untuk sebuah ikonik dari Solok Selatan sendiri. Itu kan awalnya kan dari anak-anak muda. Mencanangkan penggiat wisata semuanya para milenial, anak-anak muda. Sampai dilirik oleh pemerintah pusat dan ada dapet maksudnya diperhatikan sampai untuk revitalisasi rumah-rumah gadang yang sudah tidak layak.
Kalau alurnya kayak gitu sih mungkin tidak. Oke. Awalnya dulu emang pemerintah pusat yang memberikan perhatian khusus kepada wisata budaya kami. Oh, berarti kayak dikasih challenge gitu? Iya. Oh, oke. Jadi kami tinggal mengembangkan apa nih yang udah dikasih gitu. Kami udah diperhatikan, masa kami tidak memperhatikan orang dalam gitu kan. Oke, berarti di challenge pemerintah. Nah, Solo Selatan mana nih gitu ya? Iya. Siapa nih anak mudanya yang bisa nih udah kita kasih nih gitu. Udah bagus kan gitu. Oke, keren, berarti pemerintah pusat emang emang perhatian banget untuk alhamdulillah wisata di Solo Selatan ya. Iya. Itu cukup menarik. Tapi mungkin kawan-kawan di rumah penasaran nih dengan wisata Rumah Gadang atau yang sedang dikelola di Solo Selatan oleh Riana dan teman-teman. Siap. Kita putarkan dulu VT-nya. Check it out. Oke, itu tadi videonya di kawasan Seribu Rumah Gadang. Ternyata di kawasan Seribu Rumah Gadang tuh emang rumah gadang itu rapi-rapi ya? Iya. Rapi-rapi. Soalnya kalau di Kampung Ambo di Betusangka, itu yang di Kampung Ambo sendiri, saya ke Siko Rumah Gadang, itu masih ada jarak sekian sekitar 20 meter. Jauh-jauh gitu ya. Jaraknya. Itu ya benar rapi kayak rapi. Rumah ke rumah di komplek Iya, gitu ya. iya. Kayak komplek gitu ya. Iya, Itulah keunikannya. Oke. Tadi yang Ambo perhatikan lain di situ ada budayanya itu nggak hanya rumah gadang ya. Ternyata anak-anak muda situ mulai dari seninya ya, mulai dari tari, musiknya, penyebutan tamu segala macam itu dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Oke. Siap. Kalau segala jenis kegiatan tentang kebudayaan, kami itu harus pasti menyediakan semua karena kita berbicara tentang budaya, pasti banyaklah orang-orang yang ada enggak kegiatan kesenian di situ yang bisa kami cari ya gitu kan. Ada enggak di situ apa sih yang membuat kami, pasti tamu tuh pengen sesuatu hal yang bedanya berwisata budaya kok. Tapi nio mendapatkan apa-apa budaya Minang tuh sadonyo pas di harinya tibo. Nah, di situ tuh kami para milenial tuh punya skill masing-masing. Bagian seni, kesenian, bagian talent ada orangnya. Bagian pemasaran ada orangnya. Bagian mantan tamu ada orangnya. Oke, dietnya ada ya? Iya, ada. Jadi kami itu tergabung dalam satu grup. Kenal satu sama lain, laksanakan kegiatan masing-masing. Ketika ada tamu, kan ikonnya di kawasan Seribu Rumah Gadang itu kan ada Menara Songket. Nah, di Menara Songket pun kami ada yang stay. Misalnya tamu paling sering sih kayak fotografer misalnya, itu nio ambil view di jam 5:30 pagi, kayak matahari terbitnya gitu kan. Sedang ranca-rancanya warna tuh. Jadi tinggal calling saya kawan lai malam tuh. Aku ada tamu di homestay sekian nio jam 5:30. Padahal kan jadwal Menara Songket buka paling jam 8. Nah, ketika kami ada akses komunikasi kami antar kami sadonya tuh, jadi mereka standby. Nah, itu kan anak muda gitu. Biasanya anak muda kok yang awak cari gitu kan. Anak muda kok kan tentang budaya kok kurang minat lah ya. Lebih suka budaya, cuma lebih ke modern. Iko
menggabungkan banyak orang, anak muda untuk jadi satu tim untuk demi kemajuan Sulawesi Selatan. Keren. Wah, ada apresiasi loh, kasih tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Soalnya emang kalau Wak Celia, emang anak-anak muda kini lebih cenderung yang modern, gitu kan. Bahkan sebenarnya awak mencintai budaya orang lain, gitu kan. Iya. Sedangkan orang lain tuh mencintai budaya awak loh, gitu. Iya, Nah, betul. kayak di Sulawesi Selatan sendiri, di wisata 1000 rumah gadangnya, yang orang Celia ke situ, kawan-kawan di situ alah siap dengan segala case masalah yang bisa dijawab. Aku pengen ada penginapan, Ya, ada. ya kan yang menjawab Siap, gitu. case, menjawab Iya. masalah. Itu budaya loh. Saya pengen ada tari-tariannya, Ada. Saya pengen ada musik-musiknya, Ada. Talempong. Saya pengen ada baju-baju adatnya, Ada Berarti sewanya. sampai sedemikian rupa anak-anak muda di Sulawesi Selatan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Udah. Oke. Jadi tim pemasaran kita nggak pusing, tinggal iya aja semuanya. Kalau dipersiapkan Iya. ya. Yang Oke. penting para tamu itu senang, bahagia, terus cuan ngalir. Cuan ngalir ya. Tapi yang penting kawan-kawan tim itu lah aja flow chartnya, maksudnya ala bisa menjawab 5W1H dari Udah. orang lain. Kapan bisa nih? Kapannya udah bisa jawab. Udah. Tinggal calling Tinggal gitu kan. calling, iya. Di mana homestay-nya? Juga tinggal pilih ya Iya. gitu ya. Mereka ada list pilihan, ada katalognya. Oke. Terserah mau fasilitas kayak apa. Nah, yang jadi pertanyaan, awak lebih maksudnya awak arahkan ke misalnya awak pai. Apakah di wisata situ tuh ready tiap hari kah atau ada hari-hari khusus? Soalnya mungkin kalau kepikiran awak, Iya. nah mungkin setiap hari nari-nari. Oh iya. Nah, Kalau yang untuk kegiatan seni itu sesuai permintaan. oke. Mungkin kalau yang free atau mereka yang emang jadwal latihan itu setiap hari libur sekolah, malam minggu atau hari minggu. Kalau yang misalnya ingin acara penyambutan tari gelombang atau mereka emang khusus mereka bayar untuk hiburan mereka, itu ada budget khusus dari mereka dan kami sediakan. Oh, Gitu. berarti ada red cardnya maksudnya. Ada. Oh. Misalnya gitu awak sama tim Ya. pengen ke situ, berarti ada budgetnya. Ada Kisaran. kisaran mulai dari homestay. Ya paket lengkap. Paket lengkap belum pernah Di-request digabungkan sih ya. Cuman gini, kayak paket homestay kita pisah-pisah. Oh, Jadi oke. tamu tuh boleh memilih keinginannya dan sesuai kantong. Oh, oke. Dari nan max sampai ke Iya, yang dari ringan yang ya. minim sampai yang paket lengkap bana. oke. Kalau paket lengkap bana itu tergantung mereka nio hiburannya seperti apa. Misalnya kayak terakhir tuh 501 orang itu paketan tariannya satu, live musiknya satu. Malam minggu kadang para tamu kok yang lah gaya-gaya aja kok nio lagu-lagu Minang Bahasa Luang. bahasa luang di kawanan Berabap. de musik-musik telempong, Ya. terus makan bajamba di rumah gadang langsung. Oke. Nio lalu bajamba pulo di rumah gadang bersama-sama kayak Oke. mungkin flashback ke waktu Suasana nostalgia ya, ya. waktu ketek-ketek mungkin Iya, atau iya, lalu iya. di rumah kawan dulu pernah model itu. Kalau yang paket minimnya tuh tanpa apa-apa, mereka cuman pengen nginap doang, terus kita mau jalan-jalan lagi, kalau makan kita bisa di luar gitu ya. Itu tuh 150 paling bawah. Per orang. Dia hitungannya per orang. Oh, hitungannya per orang Nanti ya. kalau 150 tuh fasilitas makan udah di rumah gadang sih. Fasilitas kesenian doang yang nggak ada. Berarti 150 itu ala lalu ala makan. Alah, Wih, murah kok. Ah. Nah, satu rumah gadang udah dapet untuk awak tuh. iya. Iya. Oke, berarti setelah orang pergi ke rumah kadang tuh, lalu semantas macamnya, sabtu terserahnya kama. Terserah Oh, kunci oke. rumah gadang di agihan. Kalau ada barang-barang berharga simpan di dalam rumah. Nih lalu dalam kamar bulia kalau atau Iya, di lalu depan luar bulia. di luar bulia. Kami Oke. tanya dulu sebelumnya. Ini lalu di luar boleh ya? Tahan dulu. Tahan dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Sekadar mengingatkan kalau podcast Tampek Mau Tako disiarkan setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang. Itu bisa sanak tonton di TVRI Sumatera Barat, bisa juga sanak tonton live di Facebook, Instagram, dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita kembali lagi kepada Ayang. Lah mulai panggil Ayang. Lah mulai akrab ya. Mulai akrab. Oke. Tadi Wak lah berbincang sekete tentang rumah gadang yang baru. Yeah. Itu ibaratnya baru 10% dari perbincangan kita. 10% dari perbincangan Udah kita. cukup waktu 2 jam loh ya. Sajam, malah sajam Iya. ada waktu kan. Iya. Kayaknya harus dipanggil balik. Amin. Amin. Nah, itu kan tadi menginap di rumah gadang. Tadi di apa nama ada PT-nya kah atau untuk wisata rumah gadang. Wisata rumah gadang. Iya. Saruga. Berarti Semuanya kayak kalau keseluruhannya Saruga Tourism. Terus kalau penginapannya Saruga Homestay. Pokoknya di depannya Saruga aja. Kalau Saruga aku Sarugo kok. 1000 rumah gadang. Oke. Penganati Saruga aku nak Sarugo. Saruga ada Juna. Iya, boleh juga kan surganya kebudayaan Minang. Wah. Iya. Tapi udah ada surganya wisata. kalau Saruga udah ada brand lain. Oh, ada brand. Oke, sip. Nah, kan tadi kan baru rumah gadang. Gadang kan tadi 10% baru diperbincangkan awak kayaknya kok nginap di rumah gadang. Nah, contoh awak pengen ke Selatan nginap di Saruga Homestay di rumah gadang. Situ mengalih. Nah, itu pertanyaan Wak. Bisa ndak bukan bisa ya. Tolong dijelaskan awak situ mangase masa pilalo saya gitu. Iya, betul. Bisa jelaskan. Beko tamu yang tibo itu ada 2 kemungkinan. Yang pertamanya emang target wisata, yang terencana, yang kedua yang tanpa rencana. Nah, berarti mereka tuh kayak jalan-jalan sampai di Basbola sama kami. Mungkin ini bertanya lo ke kami dan tugas kami sebelum tamu bertanya. Kalau yang tanpa rencana kok, sebelum tamu bertanya, kami yang bertanya dulu. Pak, Ibu, Kak atau Bang, kan rencana nginapnya 2 hari nih. Kita mau kemana aja? Sukanya wisata apa? Oh, ada banyak ya yang ya gitu. Nah, mereka waktu sebelum sampai, umumnya mereka udah akrab nih, udah panggil Ayang langsung. Nah, lengkap Yang. Kita sih sukanya alam ya Yang ya gitu. Atau kita suka budaya yang religi yang gitu. Pertama dulu. Tadi kan latih di rumah gadang. Lah ada sentuhan budaya seperti macamnya. Wah, pengen wisata alam. Kemana tuh? Berarti pilihannya ke wisata alam gitu ya. Wah, pengen wisata alam yang siapa? Siap. Berarti semuanya prepare ya, semuanya siap ya untuk mandi di air terjun siap gitu. Siap. Oke, semangat gitu kan. Bawa baju gantinya. Nah, itu tugas Ayang. Kepada tamu di rumah gadang buat edukasi seperti itu. Terus lokasi di sana itu tidak bagus ya, cuman kita harus pakai sepatu atau sendalnya jangan high heels yang cewek. Nanti terpuruk nanti ya. Tersialin karena nancap apa namanya itu ujungnya high heel itu kan. Sepatu mahal-mahal nanti kan? Ya berambin pula nanti gitu. Kayaknya kalau beda buat love nanti ya. Wisata alam itu di apa namanya air terjun. Namanya. Tang Siampe. Terus air terjun Kambang. Wah, dulu juga Kambang. Siap. Kok baru tahu Mbok. Nah, itu yang agak gampang diakses lah itu. Nah, serasahnya ya. Terus nanti kita mau ke gua enggak gitu. Ada guanya Iya, gua warna-warni. Kenapa gua warna-warni? Enggak, coba lihat di sini ya gitu. Terus saya buka entar HP, itu ada katalog juga, dapat dari teman-teman penggiat wisata di sana. Kayak gini loh guanya, namanya Gua Batu Kapal gitu. Goa Batu Kapal. Gua Batu Kapal. Nah, itu tuh goanya kayak goa misalnya yang di bayangan awak ada stalaktit, stalagmit gitu. Ada ya? Ada. Keren.
ada sumber airnya juga. Wah, ada juga sumber airnya asalkan ya. jangan dipercaya buat apa-apa ya. Oh, itulah sirik ya. Oke. Ya, ambil ayah koko untuk awet muda. Awet muda. Dicuci muka di situ Iya. gitu ya. Kalau Oke. diminum menghilangkan segala penyakit, Oh, jangan. itu sirik Kami ya. pun sebagai pendamping wisata tidak menyarankan seperti itu. Karena yang namanya kan tadi kan ikoniknya itu mana kan budaya. Iya. Yang budaya Minangko erat kaitannya dengan Islam Iya. ya. Yang emang tidak percaya untuk halnya kayak gitu. Iya. Entah dia mulai nak tahu ada kan. Iya. Nah, itu yang wisata alam. Iya. Ada lagi kah wisata air terjun, Gua goa? batu kapal, terus kalau ke alam boleh ke kebun teh, Gunung Kerinci. Oh, ada kayak dari situ. Oh iya, Gunung Kerinci kan bareka kami. Oh iya, Iya. nah, lanjut. Iya. Gunung Kerinci kalau misalnya ke kebun teh otomatis nampak Gunung Kerinci. Oh, Tapi oke. view-nya itu di bawah jam 10 lah. Di bawah jam 10 sebelum jam 10 siang ya, 10 ya, menuju sebelum siang jam 10 siang harus udah sampai di kebun tehnya buat Biar lihat tuh kesaksian Gunung Kerincinya, Cie. Oh, biar menikmati sensasi melihat Gunung Kerinci Iya. dengan warna yang lebih bagus ya, karena Iya, pagi itu full. ya. Langit atapnya biru, Gunung Kerincinya aktif, ada asap-asapnya dikit gitu. Oh, ada pula kepundannya sedikit. Oke, itu yang wisata alam. Iya. Nah, yang Ambo sebut tadi, yang namanya budaya Minangkun tak lepas dengan sisi religinya. Iya, situ. religiusnya. Nah, ada nggak wisata religi situ? Kok, ayang, pokoknya kan wak seminggu sih kok wisata alam malah tadi ke Goa iya. lah kayak Tajun lah. Wak pengen wisata religi coba. Religi. Oke, kalau di religi yang pertama ada wisata yang ke masjid kuno. Masjid kuno. Iya. Oke. Masjid kuno ada di situ, namanya Masjid 60 kurang aso. Masjid 60 kurang aso. 60. Oh, 60. 60 kurang aso. Kurang aso. Iya. Oke. Tahu aso, Bang? Nggak tahu ada. Aso kurang 1. Oh, Iya. oke, siap. 60 kurang cie. Itu bahasa awaknya. Iya, iya, iya. Kalau Siap. dulu aso. Aso ya. nama istilah. Iya. Oke, siap. Terus kalau di dalam kawasan Seribu Rumah Gadang ada namanya Surau Menara. Surau Menara. Iya. Berarti surau ko arsitekturnya serupa masjid-masjid lama ya, kayak Demak gitu ya, berjenjang Ada atau gimana? Surau Menara itu kan berarti ada menaranya. Oh ya. Nah, menaranya itu ada manfaatnya dulu, aktif dipergunakan pada di zamannya. Oke, pada zamannya Iya. untuk azan. Untuk bukan Oke. azan untuk latak tua mungkin iyo. Ya. Supaya orang kalilang teranga. Terus kalau kabar-kabar dari para orang-orang tua di sana itu memantau siapa Paham. siapa yang datang ke dalam kawasan, siapa yang keluar, atau ada kabar elok, kabar baik. Nah, dari situlah. Oh iya lah tiba pada hari-harian kan dulu mungkin tidak ada mikrofon untuk mapo. Dari situ pantaunya. Oh, anak daro tiba misalnya gitu. Oh, siap. Berarti di situ ada nilai sejarahnya juga, ada nilai historinya ya. Oh, yang kampung Belanda tiba. Iya. Oh iya, ada juga. Iya. Oke, berarti di situ walaupun di wisata religi itu pun ada terkandung dalamnya yang nilai historisnya ya. Aduh, sejarahnya Masjid 60 kurang aso. Itu tidak kalah pentingnya historinya. Sampai sekarang pun masih agak dipercaya gitu ya. Dia mempunyai tonggak tengah. Ya, itu ukurannya sebenarnya kalau kita lihat langsung itu sama sih. Cuman di satu tonggak ini kabarnya kalau kita peluk, apabila tangan kita menggapai tangan yang lainnya, itu pergunakanlah untuk meminta sesuatu, berdoa di situlah gitu. Nah, berdoa di situ. Kalau ada yang nggak sampai berarti dia belum bisa berhajat lah. Berarti gitu. itu kepercayaan setempat misalnya gitu ya. Yang mungkin zaman dahulu tuh itu sebagai ikon. Sugesti ya. Oke, itu tuh jadi ikonnya di situ ya. Iya, sampai kalau untuk tamu sih cukup menarik itu ya. Iya. Ada keunikan di situ ya. Coba bu gitu. Padahal iseng-iseng Iya, padahal kan kalau doa 5 waktu sehari semalam gitu ya. Tinggal Allah ya. Oke, lanjut di situ ada wisata religi. Tadi rumah saji 60 kurang aso. Surau Menara. Itu kemana? Perjalanan religi kita ke tempat museum-museum juga ada.
peninggalan barang-barang zaman dahulu. Masih ada sih sampai sekarang dirawat di Istana Raja Balun. Oh, Istana Raja Balun namanya. Iya. Oke, siap. Jadi istana salah satu istana sama Rumah Gadang tuh bentuknya sama tapi fungsinya beda. Oke. Nah, dari di istana itu agak lebih spesifiknya itu agak lebih wow gitu. Kalau istana pasti raja yang di sana ya. Betul. Nah, kok enggak? Raja. Oke, siap. Sampai sekarang masih ada raja ya. Oke, Masih siap. ada. Raja masih ada. Keturunannya masih diangkat. Oke, siap. Nah, berarti masih aktif lah gitu. Berarti keturunan rajanya masih ada dan masih diaktifkan. Masih diaktifkan, gelarnya masih ada. Oke, berarti sama aja kayak raja di Paguruyung, di Damasraya. Kalau Seribu Rumah Gadang berhubungan sama Paguruyung masih itu, masih ada. Iya. Kegiatan-kegiatan apapun kalau nggak salah emang ada kegiatan yang orang-orang di kawasan itu ke sana gitu. Oke, sampai segini masih ya? Ada hubungannya. Berarti masih melestarikan sistem pemerintahannya kayak gitu. Wah, keren. Cuman yang sistem perbudakan mungkin udah nggak ada, udah itu ya. Bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi. Yang dayang-dayangnya udah nggak ada. Oke, nah situ berarti wisata budaya ado, wisata alam ado, wisata religi, histori, sejarahnya ado, kuliner. Di Solok Selatan. Ya. Kuliner atau oleh-oleh? Boleh. Oleh-oleh yang khas di Solok Selatan itu, kalau yang makanan ringannya itu dendeng pucuk ubi. Oh, dendeng. Oke, tahu. Pernah makan. Oke. Udah booming tuh ya. Udah. Terus dendeng jantung pisang. Oke, pernah makan. Terus kerupuk dari pisang, keripik UMKM setempat lah. Tapi kalau oleh-oleh tuh lebih udah kayak sesumbar itu emang lah wajar ya, sampai mesamo. Karena makanan orang dulu tuh kan makan keripik gelado. Iya. Nah, jadi kini lah jadi oleh-oleh tuh kan. Dimanapun ya di Sumatera Barat. Oke. Nah, berarti tadi ada yang awak garis merahan tadi saya sekete ada wak stabilo sekete. Yaitu UMKM. Oh iya. Nah, berarti kawan-kawan penggiat wisata di situ tidak hanya menumbuhkan wisata setempat aja, kayak wisata alam, religi, wisata budaya semacam, tapi juga bersinergi dengan UMKM setempat untuk bisa tumbuh bersama. Siap, betul. Oke, boleh dikasih sekete? Kalau kami dari tim Saruga, UMKM yang kami ajak atau ikut membelinya, atau kalau ada pembeli pasti mereka giat buat tiap hari lah ya gitu. Kalau ada tamu, pertama yang kami butuhkan tuh UMKM makanan khas Minangkabau untuk makan bajamba. Jadi makan bajamba itu bukan kita yang buat, tapi kita serahkan kembali ke ibu-ibu UMKM-nya. Jadi yang siapa nih di kawasan Seribu Rumah Gadang yang buat rendangnya paling enak, kita request ke ibu. Bu, berapa sih budgetnya kalau sekilo rendang sama ibu? Makanya kayak rasanya itu spesial gitu. Nah, kami ingin memanjakan lidah, memanjakan mata, memanjakan diri, memanjakan ilmu juga. Manjo lah ya. Manjo lah gitu. Pokok orang ke situ Pueh. Jawa-jawa orang situ balik dengan hati yang senang. Iya, satu tibu ada pangit pisang. Di Rumah Gadang maka nginap satu tibo disambut je pangit pisang yang tak kaji-kaji lah ijo. Iko pisang manih ba aku pasantan ko kuning pulo warnanya. Oke, laki cok. Suapan pertama ndak ada yang meleset. Langsung amazing. Langsung berubah tadi ya. Sampai ke bule pun unik gitu. It's gula and banana. Oke, kita akan sambung tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Nah, kita kembali lagi bersama Ayang. Tadi terpotong tadi di bule tadi ya. Wah, si gulai dan banana. Iya, kayak gitu. Jadi
first impressionnya pas mencari atau celek apa Pak? Iko gitu ya. Iya. Bahkan orang Minang sendiri pun ada beberapa yang nggak tahu, nggak pernah mencoba. Iya. Oh, ambo tahu Iko, cuma ambo belum pernah mencoba. Nah, ikulah hadiah dari Kabupaten Solok Selatan, kawasan 1000 Rumah Gadang untuk apa hari Iko. Oh. Karena Pak lah berkunjung ke kami, ikulah hadiah dari apa? Cicuk lah dulu, cobalah dulu gitu. Itu rasanya pade, lebih ke mani. Manih. Lebih ke manis ya. Cuman kalau santannya tuh pakai. Oh, oke. Kayak saus lah santannya tuh. Oke, berarti banyak kerambianya mana? Oh iya. Harus. Ibaratnya kerambia itu yang rameh pertama itu ya. Kalau pati santan ya. Pati santan ya. Kalau lah jalang tuh ala sekali kali. Oke. Nah, di situ ternyata ke kawasan 1000 Rumah Gadang kah atau yang di Solok Selatan tuh ada pengalaman ke merewa insight baru tawa pengalaman baru tawa karena di situ ada juga makan makanan spesifik yang ternyata belum pernah makan selama iya. Yang kayak itu tadi apa tadi namanya pange pisang iya. Biasanya pange ikan ya oh iya kok pange pisang pisang dipange keren nah itu kawan-kawan di Sarugo atau di Saruga dan tim-tim semacam penggiat wisata itu sih itu hanya antar anak muda kah atau ada melibatkan orang tua segala macamnya atau yang menindak mama segala macamnya ulama untuk berlomba sama-sama lah Wak kita bangun macamnya. Berarti kayak relasi kami di dalam kawasan gitu ya. Iya. Kalau untuk yang tua-tua, kayak pada datuk-datuk ada perkumpulannya di Kantuakan namanya. Oke, kerapatan adat nagari. Ada ya. Jadi mereka harus tahu ini kegiatan kami. Kalau mereka support, kami jalan. Dari awal. Kalau mereka nggak support, pas kami jalan, tolong berhentikan kami. Dan alhamdulillah mereka support. Bahkan mereka membantu ketika ada tamu yang ingin daripada ilmunya kayak kami, ilmu kami mungkin 50% atau sembari kami jalan yang kami dapetnya, yang para datuk-datuk di dalam kawasan mereka kan pakarnya gitu ya. Kami minta kepada beliau itu menjadi salah satu tokoh untuk tanya jawab para tamu. Kami aduan ke beliau. Jadi diberikan pada ahlinya. Kami berikan pada ahlinya. Kalau lah banyak lo tanya tamu ko agak spesifik. Besok atau beko kau ndak sedang jalan, awak singgahlah ke tampe rumah Pak Datuk tuh gitu. Nah, pandailah mereka bercengkerama kolekan. Pandai mereka lagi ya. Pandailah mereka lagi. Ndak juga terjawab nanti WA aja. PR dia yang tuh ya. Berarti di situ bahkan datuk-datuk sendiri emang disupportnya kayak ya kan pertanyaan-pertanyaan tentang adat dan budaya itu emang apalagi yang bernilai historis tuh emang ndak putih deh kawan-kawan yang muda-muda karena ada beberapa iyalah jadul-jadul lah gitu kan yang bisa memberi wawasan pun orang tua-tua berdasarkan pengalamannya kah segala macamnya. Historis rumah gadang Bang itu kita serahkan kepada pemilik rumah gadang masing-masing. Rumah gadang tuh udah generasi keberapa ini Bu? Kan ada pertanyaan kayak gitu. Kita ada bertanya kayak gitu ya? Ada. Karena ada historia tuh di setiap rumah gadang dinas pariwisata setempat Allah membuat kayak galeri atau profil rumah gadang masing-masing tuh di depan rumah gadang. Jadi ada bantuan dari pemerintah juga tentang story rumah gadang masing-masing di kawasan 1000 Rumah Gadang. Jadi mereka mungkin membaca sekilas, terus untuk selanjutnya mereka ingin bertanya-tanya dan kami memfasilitasi ke pemilik rumah. Umumnya tuh rumah gadang di kawasan 1000 Rumah Gadang tuh paling minim tuh udah generasi kelima. Generasi kelima ya. Berarti ada yang banyak adalah generasi ke-7 8 udah sebelum merdeka bahkan. Berarti ada nilai story-story yang agak mistis juga. Betul.
tidak terlepas ya. Tidak terlepas dari itu. Nah, berbicara tentang tadi ada beberapa rumah gadang yang masih ditempati atau yang sudah ditinggalkan atau yang sudah tidak layak itu direvitalisasi. Itu direvitalisasinya dalam bentuk yang jadul kah atau bentuk modern? Oke. Hasil dari revitalisasi yang kami lihat itu kembali ke model jadul. Oke, siap. Jadi mulai dari janjang. Oke. Tapi yang kayak jadul banget sih enggak. Oke. Kalau mau jadul banget tuh kayak dinding tadi bukan? Iya. Nah, itu lai papan. Oh, kalau dinding papan. Lai. Okay. Cuman dari janjang. Kebanyakan agak 20% lah dari kawasan itu rumah gadangnya janjangnya tuh ala semen. Iya, betul. Nah, kalau hasil revitalisasi itu semen dipugar. Oh, di Ancuan Malia ya? Di Ancuan itu ditukar aja yang kayu. Kayu lah. Ya? Oke, berarti kalau yang revitalisasi itu lebih difokuskan mengembalikan nilai-nilai zaman dahulunya itu ya. Bahkan dapur kayu pun terpisah. Oh, terpisahnya tuh ndak jauh sih. Cuman kalau orang zaman dulu tuh kan PK Dapua tuh dulu ndak kayak di dalam rumah doh. Dapua kayak tetap pisah dari rumah. Dulu Dapua agak berjalan agak 5 langkah baru Dapua kan. Iya, betul. Turun janjang lo dulu. Ya. Baru ke Dapua. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Emang terpisah. Masih dibuat kayak gitu ya? Masih dibuat kayak gitu. Walaupun kini dibuatnya emang beton. Oke. Nah, yang jadi satu lagi ya. Kan beberapa rumah gadang di Sumatera Barat kok punya ciri khasnya masing-masing. Contoh lah ya, kalau di daerah Tanah Datar tuh yang kau lihat kayak di Pageruyong. Nah, gitu kan. Dan rata-rata yang rumah gadang di kampung-kampung pun mirip itu. Kalau untuk di Agam itu arah ibaratnya itu beranda muko itu Allah beda tampeknya, malah orang masuk lewat samping yang semacamnya. Untuk gitu. Di Solo malah yang di Solonya, Kabupaten Solo agak bergeser ke kiri. Oh gitu. Nah, di daerah Mal itu beda loh bentuk gonjongnya. Yeah. Kalau di Solo Selatan ada ciri khas tersendiri enggak rumah gadang? Kalau yang dalam kawasan umumnya kan tuh hasil rumah gadang hasil dari emang tempat tinggal gitu ya. Yeah. Umumnya kalau yang di tengah itu kayak dipakai untuk musyawarah biasa itu. Ya. Kalau letak di tengah, kalau letaknya di agak tapi seketik itu untuk rumah tinggal karena pas masuk tuh kalau ndak sejajar jo kamar di nomor 1 kamar ujung beda puluh tuh. Nah, atau udah kayak sejajar sama dapua. Berjalan ke dapua. Itu kalau rumah tinggal yang balah katehnya tuh penuh di kamar. Kamar di rumah gadang terus bisa lo kayak ruang tamu atau apa kan di depannya. Tapi kalau yang di tengah yang khusus untuk musyawarah tuh saja, berarti itu beko nilai story-nya untuk letak duduk nenek mama tuh pas gitu. Oke. Yang sebelah pintu sia, yang sebelah dake kamar sia gitu. Oh iya, betul. Soalnya ada kalau sepangka siku duduk aja. Kalau semando siku duduk aja. Kalau di tengah tuh kalau tibo talambe nyo ndak kau juang lari donyo di tengah langsung gitu. Oh iya, betul. Adalah rulesnya, rulesnya masing-masing. Nah, kini kan wisata 1000 rumah gadang cukup terkenal, cukup dikenal untuk di Sumatera Barat bahkan sampai ke luar daerah. Alhamdulillahnya. Dan kok menyalahkan diri sendiri. Bako alunnya ke situ, Wak. Alun lah ya. Mungkin alun terlalu menarik untuk awak karena di kampung awak disangka banyak rumah gadang gitu kan. Betul. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri ternyata ada hal-hal lain selain rumah gadang kayak gitu tadi. Nah, pertanyaan Wak Celei. Kok kan lah terkenal gitu. Dalam waktu dekat kok ada enggak kegiatan tuh yang membuat awak pas kegiatan itu sih lah kayak gitu. Oke, berarti daya tariknya ya dalam waktu dekat wah pokoknya pas ada acara lah gitu ya. Dia sekali nampak sudahlah. Iya. Berarti emang mereka bisa direncanakan lah gitu ya. Ada kegiatan dalam waktu dake sebelum sesudah lebaran Lape Puasa kami kamadonan festival tuh festival kopi dan teh sih, cuman dibalut dengan budaya di Kabupaten Solo Selatan khususnya yang terletak di kawasan 1000 rumah gadang. Oke. Jadi festival tuh kayak
masuk ke desa wisata budaya. Cuman itu kopi dan teh, festivalnya kopi dan teh. Di dalamnya membaur itu budaya semuanya. Oke, berarti judul latte-nya, headline-nya itu adalah minum teh. Kayak mungkin kayak di Jepang adalah pesta minum tehnya kan. Di situ adalah pesta yang minum tehnya. Tehnya dari teh dan kopi ya. Teh dan kopi gabung. Tehnya teh kerinci, kopi tehnya teh maksudnya kayu aro ya. Maksudnya yang ada kayak pegunungan kerinci gitu ya. Oh iya. Ya dari misalnya Sungai Lambai, Teliki. Teliki ya. Oke, keren. Berarti isi dalamnya pun Solok Selatan banget. Solok Selatan sadonya. Kalau kopi UMKM kopi se-Solok Selatan tuh mereka terhubung, bergabung, yang punya kabun lah bisa membuat produk sendiri. Nah, silahkan pasarkan di sana. Silakan pasarkan di sana yang berhubungan dengan kopi, teh. Iya, kopi, teh. Kalau laki-laki kopi biasanya. Kalau perempuan teh. Jadi perempuan dan laki-laki boleh berwisata nanti habis lebaran. Atau nih coba kedua-dua bisa aja ya. Boleh ya. Ada yang gratis kalau buat pengunjung mungkin kan. Biasa di festival tuh kayak gitu aja 1000 kalinya. Siap. Berarti harus datang setelah Rayo, tanggalnya lah pasti. Tanggalnya sekitar akhir bulan 27 28 sampai hari kalau nggak salah tuh. April ya? Iya. Oke, itu wajib catat tanggal dari kini, persiapkan danamu. Iya. Persiapkan teman-teman yang untuk pergi ke situ, serbu Solok Selatan. Apalagi itu para yang pembuat konten, yang konten kreator anak-anak muda wajib ke sana. Wajib. Promosian. Oke, terima kasih Kak Yang ala berbagi cerita tentang Solok Selatan. Walaupun Iko masih kulit-kulitnya ya. Kulit-kulitnya. Pokoknya dari kulitnya lah bisa nampak masih Solok Selatan, wajah Solok Selatan kok. Lah terbayang ya. Alah tahu kenapa harus ke Solok Selatan berdasarkan apa yang Ayang cerita tadi. Oke, terima kasih lah datang ke podcast Sampai Mota. Sama-sama. Sumatera Barat. Alah datang berbagi kepada teman-teman di sanak-sanak di rumah sadanya. Semoga bisa menginspirasi dan wisata-wisata daerah semakin dikenal baik di Sumatera Barat maupun ke luar daerah. Keluar dari Kerepe. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga makin sukses wisata Solok Selatan. Siap, terima kasih. Patut diapresiasi pemerintah daerah pun, pemerintah kota, pemerintah pusat, pokoknya apresiasi kok. Alhamdulillah. Semoga. Oke, sip. Oke, di sana-sananya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uni Riana atau biasa dipanggil Ayang tentang wisata Solok Selatan, Seribu Rumah Gadang segala macamnya. Kita akan kembali lagi besok di waktu dan jam yang sama, masih bersama saya juga Desbi Sugari. Kita akan berbicara tentang di podcast Sampai Mota dengan segala hal dan banyak hal yang menginspirasi kita semuanya. Banyak kita undur diri ya. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah dan segala perbuatan. Kita akan kembali lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.